Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 229. Dan ini pembahasannya cukup panjang ya. Sehingga untuk kali ini kajian ilmu tajwidnya kita lewat dulu. Ikhwatu iman arsadakumullah, Al-Baqarah ayat 229 ini masih berbicara tentang seputar rumah tangga. Dimana kalau kita bicara tentang seputar rumah tangga itu di dalamnya ada bicara pernikahan ya, ada bicara tolak ya, atau cerai, ada bicara rujuk ya. Kemarin sudah kita bahas ada bicara hukum ila, ada zihar, ada li'an dan lain sebagainya tentunya. Yang tentu sebetulnya ini perlu untuk dipelajari dan dipahami oleh kita umat Islam. Ini kalau di pesantren itu dulu namanya suka disebut babul firas. Nah, babul firas itu bab sekitar kasur. Dinamainya itu babul firas, bab kasur, bab seputar kamar. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, at-talaku, tolak itu ya, atau cerai itu marrotani, nah itu ada 2 kali itu. Apa yang dimaksud dengan cerai itu 2 kali itu? Nah, dalam kalimat ini mengisyaratkan pertama ada subjek ya yang berposisi sebagai pemberi talak. Nah, siapa subjeknya itu? Subjeknya itu suami itu. Jadi talak itu adanya di tangan suami. Kalau di tangan istri, nah, namanya bukan talak, tapi paskah atau khulu. Dalam bahasa kita sering diistilahkan gugat cerai, paskah atau khulu. Sehingga banyak ulama yang mengatakan paskah dan khulu itu kebalikan daripada talak gitu. Karena talak itu adalah hak suami gitu. Kalau paskah dan khulu itu hak istri. Kemudian yang kedua, nah, talak itu merupakan solusi terakhir, Pak. Jika solusi-solusi yang lain sebelumnya sudah ditempuh. Jadi jangan ujug-ujug ada masalah sedikit cerai gitu.
ada masalah sedikit cerai. Karena perceraian itu tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Perceraian itu justru menimbulkan masalah-masalah yang baru. Nah, kalau seandainya jalan-jalan atau solusi-solusi yang lain sudah ditempuh dan sepertinya persoalan tidak bisa diselesaikan, maka baru cerai itu jalan terakhir. Karena banyak hal yang harus diselesaikan ketika orang itu melakukan perceraian. Banyak hal yang akan ditimbulkan ketika orang itu melakukan perceraian. Kemudian yang ketiga nih, dari sini bisa kelihatan marrotani 2 kali. Itu menunjukkan bahwa antara cerai yang pertama dengan cerai yang kedua itu harus bertahap. Tidak bisa langsung orang itu mencerai istrinya 2 kali, apalagi 3 kali. Umpamanya seorang suami mengatakan, saya kamu talak 3, nah itu tidak bisa, karena kata marrotani itu menunjukkan adanya tahapan. Kenapa adanya tahapan? Diharapkan dengan adanya tahapan yang di dalamnya ada masa idah, masa menunggu, itu kedua belah pihak itu bisa berpikir untuk rujuk, untuk kembali. Makanya Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa sekalipun suami itu mengatakan kamu saya cerai 2 gitu, kamu saya talak 2, kamu saya talak 3 gitu, jatuhnya tetap aja 1 gitu, jatuhnya tetap aja 1. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah begitu. Tidak langsung jatuh talak 3 gitu, tetap saja jatuhnya 1, sekalipun mengatakannya kamu saya talak 3 gitu. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi at-talaqu, cerai itu marrotani, 2 kali. Maksudnya apa? Cerai itu 2 kali, yaitu cerai yang bisa suami istri itu kembali lagi. Cerai yang bisa suami istri itu rujuk kembali. Jadi cerai yang pertama masih bisa kembali, cerai yang kedua masih bisa kembali. Nah, itu yang disebut dengan tolak roj'i. Jadi tolak itu kan secara garis besar ada 2. Cerai itu ada 2. Pertama ada tolak roj'i. Tolak roj'i itu adalah cerai di mana setelah sepasang suami istri itu berpisah, kemudian mereka itu memasuki masa idah, maka mereka itu boleh untuk kembali lagi, boleh untuk rujuk lagi. Sedangkan yang namanya tolak bain, yang kedua adalah tolak bain. Tolak bain itu adalah cerai sepasang suami istri di mana mereka tidak bisa untuk bersatu lagi, kecuali kalau istrinya itu menikah dulu dengan orang lain, kemudian istrinya digauli oleh orang lain, dicampuri oleh orang lain, dan setelah melalui masa iddah. Nah, itu yang disebut dengan tolak bain. Nah, setelah dicampuri melalui masa iddah, baru kalau seandainya takdir Allah
menjadikan istri itu cerai dengan suami yang kedua, maka boleh kembali kepada suami yang pertama. Boleh kembali kepada suami yang pertama kalau dengan suami yang kedua itu cerai. Nah, itu yang namanya tolak bain. Nah, dari situ kelihatan, Pak, bahwa ketika seorang suami itu, ini untuk tolak raj'i ya. Ini sebetulnya ayat ini bicara tentang lebih fokus kepada tolak raj'i. Cerai di mana sepasang suami istri itu boleh rujuk kembali. Nah, bagaimana rujuknya itu? Seandainya sepasang suami istri itu berpisah atau cerai, kemudian kan kemarin sudah kita bahas masa iddah untuk masa iddah untuk istri yang dicerai, di mana istri itu adalah istri yang subur dan suci serta merdeka, itu Pak. Subur, suci, merdeka. Masa iddahnya itu kan 3 kali quru. Nah, 3 kali quru itu bisa diartikan 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Nah, itu masa iddahnya. Nah, ketika mereka itu sedang memasuki masa iddah, lalu mereka itu kembali. Nah, kalau kembalinya itu sebelum habis masa iddah, kalau rujuknya itu dilakukan sebelum habis masa iddah, tidak perlu melakukan pernikahan ulang, gitu Pak. Tidak perlu ada ijab qabul, tidak perlu ada mahar, gitu. Kalau masa iddahnya belum habis, cukup saja seorang suami itu mengatakan, saya rujuk kembali denganmu. Atau ada ulama juga yang mengatakan tanpa mengatakan itu pun tidak mengapa. Umpamanya dengan cara menggauli istrinya itu menunjukkan bahwa dia itu sudah rujuk kembali. Kalau sebelum habis masa iddah, itu Pak. Masa iddahnya yang tadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Tetapi kalau seandainya kembalinya itu sehabis masa iddah, seorang istri dicerai oleh suaminya, kemudian dia sudah melewati masa iddah 3 kali, sudah suci 3 kali atau sudah haid 3 kali, kemudian mereka kembali Pak, kembali rujuk, kembali bersatu. Nah, itu harus melalui pernikahan ulang, gitu. Sama seperti nikah pada umumnya. Ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ada mahar, Pak. Kalau seandainya sudah melewati masa iddah. Kalau seandainya tidak melakukan nikah ulang, berzina dia seumur hidup itu. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah melewati masa iddah lalu kembali tanpa pernikahan, kan masa iddahnya itu sudah habis, Pak. Jadi masa iddah itu suami itu punya hak penuh, Pak. Punya hak penuh, boleh dikatakan tanpa syarat, untuk kembali kepada istrinya dan tanpa melalui pernikahan masa iddah itu. Nah, kemarin sudah kita sampaikan kan, masa iddah untuk perempuan yang suci, subur dan merdeka itu 3 kali quru. Cuman hati-hati kalau masa iddahnya sudah habis. Nah, makanya kemarin kita sampaikan, seorang perempuan itu tidak boleh berbohong dengan masa iddahnya. Kenapa tidak boleh berbohong? Karena kalau seandainya perempuan itu berbohong, umpamanya dia berbohong, sebetulnya dia sudah 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi karena saking inginnya kembali kepada suaminya yang pertama, sehingga dia mengatakan,
saya ini belum 3 kali suci, belum 3 kali haid. Kalau kakang mau merujuk saya, hayu. Lalu tanpa melalui pernikahan itu Pak, nggak boleh gitu, karena akan dihukumi berzina. Jadi harus resmi pernikahan, ada saksi, wali, mahar, ijab kabul. Makanya harus jujur. Termasuk harus jujur itu untuk menghindari ini. Kan suka ada perempuan itu tidak jujur kepada suaminya karena dia tidak ingin kembali kepada suaminya itu, atau karena dia ingin menikah dengan laki-laki yang lain. Dia tidak jujur dengan kehamilannya, saya ini tidak sedang mengandung gitu. Padahal dia sedang mengandung dari suami yang pertama. Akhirnya dia menikah dengan suami yang kedua. Nah, padahal perempuan yang sedang mengandung dari suami yang pertama tidak boleh menikah dengan suami yang kedua itu. Karena kan dalam rahimnya ada janin dari istri yang pertama. Dan sekali lagi ya, cerai yang bisa kembali itu 2 kali itu Pak, 2 kali. Dan itu dilakukan bertahap. Tahapannya begini, seorang suami mencerai istri yang pertama, masuk masa iddah. Boleh dia kembali tanpa nikah kalau sebelum masa iddahnya habis, atau boleh dia kembali dengan nikah kembali apabila masa iddahnya sudah habis. Jatuh tuh yang pertama itu Pak, jatuh cerai pertama, kemudian rujuk lagi. Sekian bulan atau sekian tahun kemudian ada masalah, cerai lagi, berarti jatuh cerai yang kedua. Ketika jatuh cerai yang kedua, nah kemudian suami istri itu rujuk kembali, baik itu dengan nikah ataupun tanpa nikah. Tanpa nikah kalau masa iddahnya belum habis, dengan nikah kalau masa iddahnya sudah habis. Boleh itu, cerai yang kedua boleh kembali. Kemudian beberapa bulan atau tahun kemudian ada masalah lagi, lalu suami itu menceraikan kembali yang ketiga berarti Pak. Nah, setelah menceraikan yang ketiga, istri itu tidak boleh, atau pasangan suami istri itu tidak boleh untuk rujuk kembali, kecuali kalau istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nikahnya pun ada syaratnya. Satu syaratnya itu nikahnya itu betul-betul ingin menikah dengan laki-laki lain, bukan nikah main-mainan gitu. Yang kedua, betul-betul digauli oleh suami yang kedua. Yang ketiga, betul-betul dicerai karena takdir oleh suami yang kedua. Yang keempat, boleh kembali kepada suami yang pertama itu manakala sudah melewati masa iddah. Nah, kenapa kok dijelaskan seperti itu? Karena seringkali begini, ada seorang istri yang sudah ditalak 3, kemudian kembali kepada suaminya yang pertama, tanpa terlebih dahulu istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain, atau dia menikah dengan laki-laki yang lain tetapi menikahnya itu hanya siasat saja gitu. Umpamanya laki-lakinya diburuhan, laki-laki yang kedua dikasih uang sama suaminya, kamu nikahi ya istri saya, tapi setelah itu kamu jangan menggaulinya ya, ini kamu bohongan mah gitu. Setelah itu 2 hari kemudian kamu ceraikan lagi ya gitu. Nanti saya kasih uang gitu. Itu nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan nikah muhallil itu Pak. Itu yang disebut dengan nikah muhallil. Nggak boleh itu.
Kenapa? Apa nikah muhalil itu? Nikah muhalil itu adalah nikah untuk menghalalkan seorang istri itu kembali kepada istri yang kepada suami yang kedua. Nikah yang tujuannya untuk menghalalkan seorang istri kembali kepada suami yang kedua, itu namanya muhalil. Nah, makanya dalam Islam itu nikah muhalil itu dilarang gitu. Karena itu nikah main-mainan itu. Nah, jadi ya, iya nikah mut'ah juga sama dilarang. Nikah mut'ah atau kawin kontrak yaitu dilarang. Nikah mut'ah itu kan nikah yang tujuannya untuk senang-senang belaka. Setelah ini ya, setelah beberapa waktu kemudian diceraikan. Atau nikah mut'ah itu kan adanya dalam ajaran Syiah itu. Orang-orang Syiah itu punya keyakinan bahwa nikah mut'ah itu pahalanya sama dengan jihad itu. Jadi kawin lepaskeun, kawin lepaskeun, kawin lepaskeun. Ingin ke Sumatera, kawin di Sumatera tinggalkeun gitu. Ingin ke Jakarta, kawin di Jakarta tinggalkeun gitu. Ingin ke Medan, kawin di Medan tinggalkeun. Nah, itu tidak boleh dalam Islam itu kawin seperti itu. Jadi nikah mut'ah, nikah muhalil dilarang. Kan Nabi mengatakan, semenjak hari ini saya haramkan nikah mut'ah sampai hari kiamat, kan gitu Pak. Dulu pernah di zaman Nabi itu dibolehkan nikah mut'ah dulu. Tetapi kemudian keluar hadis yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Itu terjadi ketika dalam perang gitu Pak. Ketika terjadi dalam perang pernah itu. Tapi sudah dihapus itu. Nah, kita lanjutkan. Fa imsakuna, maka peganglah bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya begini nih Pak nih. Seandainya istri itu dicerai, terjadi perceraian nih antara sepasang suami istri itu. Nah, kemudian ketika sedang memasuki masa iddah, itu 3 kali suci atau 3 kali guru, lalu istri itu rujuk kembali, kembali kepada suaminya sebelum masa iddahnya habis. Itu kan tanpa melalui pernikahan, cukup dengan ucapan atau dengan action itu. Nah, Allah katakan, maka rujuklah, peganglah dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'rufnya itu bagaimana? Ya, perlakukanlah istri itu dengan penuh kasih sayang gitu Pak. Gaulilah istri itu dengan penuh kasih sayang. Niatnya pun harus niat yang baik gitu Pak. Tujuannya pun harus tujuan yang baik. Kan begini, suka ada orang itu yang mencerai istrinya lalu kemudian rujuk, tapi niat rujuknya itu jahat. Geus dicerai, alah nah atunya ku saya diceraikan gitu. Padahal kan eta bapakna teh loba hartana gitu. Kalau saya ceraikan berarti saya tidak akan mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Alah rek pura-pura rujuk cenah gitu. Artinya bahwa si suami itu memanfaatkan istrinya ya. Tujuan rujuknya itu ingin memanfaatkan atau memeras istrinya. Itu enggak boleh. Maka lakukanlah dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Bahkan baiknya itu semua orang pun tahu bahwa dia itu berbuat baik kepada istrinya itu. Atau tasrihun, lepaskanlah bi ihsan, dengan cara yang ihsan. Jadi seandainya nih seorang suami itu mencerai istrinya, dalam masa iddah itu kan suami punya hak penuh itu Pak,
punya hak penuh untuk kembali dengan istrinya. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan kalaupun mau memaksa istrinya untuk kembali kalau dalam masa iddah itu dipersilahkan. Walaupun tentu itu kan zaman sekarang tidak mungkin kalau dipaksa gitu. Tetapi kalau seandainya nih mau dilepas, istri itu mau dilepas, tidak akan rujuk kembali, maka lepaslah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang lebih baik. Nah di sini ada bedanya nih Pak. Ada perbedaan antara rujuk dengan melepas. Kalau rujuk itu lakukan dengan cara yang ma'ruf. Kalau dilepas lakukan dengan cara yang ihsan gitu. Secara umum ma'ruf dan ihsan itu artinya sama. Baik, Pak. Ma'ruf baik, ihsan itu baik. Tapi di sini nih luar biasanya Al-Qur'an itu begitu. Ketika Allah bicara rujuk, lakukan dengan ma'ruf. Ketika dilepas, lakukan dengan ihsan. Apa bedanya ma'ruf dengan ihsan itu, Pak? Ma'ruf itu adalah kebaikan di mana kebaikannya itu sudah diketahui oleh adat, oleh budaya, oleh kebiasaan. Jadi tidak perlu mencari dalil Al-Qur'an atau hadis. Cukup dengan parameter ini masyarakat setempat. Tapi kalau ihsan itu kebaikannya itu tidak hanya cukup menggunakan ukuran baik menurut akal, baik menurut rasa, baik menurut hukum adat ataupun masyarakat. Tapi ihsan itu baiknya itu menurut timbangan syariat gitu Pak, menurut timbangan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah itu menunjukkan begini, ketika orang itu rujuk Pak, Islam itu mempermudah sekali, sehingga ketika orang itu rujuk berbuat baiknya itu cukup dengan ukuran baik menurut kebiasaan masyarakat. Tapi ketika orang itu cerai itu agak sulit Pak, agak berat. Sehingga berbuat baiknya itu harus berbuat baik menurut ukuran syariat gitu Pak. Beda kan baik menurut ukuran adat dengan baik menurut ukuran syariat. Nah di situ mengisyaratkan bahwa Islam itu mempermudah rujuk dan memperberat atau mempersulit yang namanya perceraian. Kita lanjutkan, wala yahillu, dan tidak dihalalkan lakum bagi kalian ang ta'khudu untuk mengambil mimma dari apa, min dari ma apa gitu Pak. Jadi gabung jadi mimma ataitumuhunna, yang kalian berikan kepada mereka istri-istri kalian, syai'an sesuatu, illa kecuali ayyakhofa, kalian berdua takut Allah tidak yukima, keduanya melaksanakan hududa, batas-batas Allahi Allah. Maksudnya begini nih, kalau suami itu menceraikan istrinya, itu kan ketika menikah dia sudah ngasih mas kawin Pak, mahar. Seorang suami memberikan mahar kepada istrinya ketika menikah, atau selama pernikahan dia itu sudah pernah memberikan hadiah gitu Pak. Ini mama saya berikan hadiah motor gitu. Saya berikan hadiah mobil, saya berikan hadiah rumah gitu.
Itu ketika mereka itu sedang selama melakukan pernikahan gitu. Nah, ketika terjadi perceraian, pemberian itu jangan diambil itu. Alah, ya istri mau dicerai, dulu saya kasih mas kawin 100 gram emas lebar gitu, cokot heula gitu. Nggak boleh itu. Dulu ketika menikah saya pernah kasih mobil, sekarang mau dicerai, jual heula lah mobilnya, nggak boleh itu. Dulu pernah ngasih rumah, sekarang mau dicerai, ambil dulu lah rumahnya, nggak boleh. Jadi apa yang sudah diberikan kepada istri itu sudah hak istri itu, Pak. Baik itu pemberian ketika nikah berupa mahar ataupun pemberian selama berlangsungnya pernikahan. Itu kalau mereka itu hukum asalnya begitu, Pak, hukum asalnya. Nah, tetapi dalam kalimat berikutnya nih, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau mereka berdua itu tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, tidak bisa melaksanakan batas-batas Allah. Nanti kita bahas lagi. Fa'in, maka jika khiftum, kalian takut. Nah, siapa kalian di sini? Ini ada pihak ketiga, Pak. Ada pihak ketiga, barangkali wali atau saksi. Tapi jika kalian, wahai para wali, para saksi, takut alla yuqima, mereka berdua suami istri yang cerai itu tidak melaksanakan hududallah, aturan-aturan Allah, fala, maka tidak junaha, berdosa, alaihima, atas keduanya, fi maftadat bihi, terhadap apa yang sudah diberikan ya. Jadi maksudnya begini, Pak nih. Hukum asalnya mengambil seorang suami ya, mengambil pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya itu tidak boleh untuk diambil kembali. Bahkan jangankan sudah terjadi perceraian, Pak. Sebelum terjadi perceraian pun, umpamanya nih sedang berlangsung pernikahan, seorang suami meminta kembali maharnya, tidak boleh, harus meminjam itu, meminjam. Umpamanya suami butuh banget uang, butuh untuk apalah keperluan, dia sudah pinjam ke sana kemari nggak dapat gitu. Dia pun tidak punya sesuatu yang bisa dijual. Ingat, Allah dulu teh waktu nikah pernah kasih mas kawin 100 gram, diinjemlah separoh itu. Jadi harus dipinjam itu, jangan diminta, pinjam. Dan ketika sudah punya uang, kembalikan lagi gitu. Itu sedang berada dalam ini kan, dalam lingkup pernikahan. Jadi kalau dalam lingkup pernikahan saja itu bahasanya meminjam, tidak boleh meminta, apalagi kalau cerai, itu nggak boleh. Hukum asalnya begitu. Tetapi ada keringanan. Kalau seandainya nih Pak, kalau seandainya suami istri yang bercerai itu tidak bisa melaksanakan aturan-aturan Allah, maka boleh kita Pak, maka boleh ini bisa menggunakan pihak ketiga, Pak. Bisa saksi, bisa wali, atau bisa juga orang yang disepuhkan itu ya, untuk mengambil apa yang sudah diberikannya itu. Umpamanya begini nih Pak nih. Ini pembahasan ini ada kaitannya dengan ini.
dengan tadi, dengan paskah dan juga dengan hulu, Pak. Dengan paskah dan dengan hulu. Untuk kalimat yang pertama nih Pak, untuk kalimat yang pertama, ketika suami itu mencerai istrinya, itu tidak boleh suami itu mengambil kembali harta yang sudah diberikannya. Itu kalau terjadi cerai Pak, kalau terjadi cerai, kalau tolak. Tetapi berbeda halnya dengan khulu. Kalau khulu, nah, ketika seorang istri itu menggugat cerai, istri yang mengajukan cerai ini Pak. Kenapa istri itu mengajukan cerai? Mungkin karena suaminya galak gitu Pak. Atau mungkin karena suaminya akidahnya rusak gitu. Atau mungkin suaminya itu banyak melakukan kemungkaran sehingga istrinya itu takut kalau fisiknya dilukai atau takut keburukannya menular kepada dirinya. Nah, maka dia itu ingin berpisah, tapi suaminya tidak mau menceraikan. Nah, maka dia yang mengajukan cerai. Nah, ketika istrinya itu mengajukan cerai, Pak, maka pada saat itu istri itu boleh, bahkan dianjurkan untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suami kepada dirinya selama masa pernikahan. Maharnya dikembalikan atau hadiah-hadiah yang sudah pernah diberikan juga dikembalikan. Tapi kalau seandainya suaminya merelakan, nggak usah dikembalikan, sudah aja yang sudah diberikan itu buat kamu, itu nggak pengapa itu Pak. Kalau seandainya suaminya itu merelakan. Tetapi nih, kalau suaminya itu tidak merelakan, semua pemberian ini dikembalikan. Kan khulu itu begini Pak, dalam khulu itu ada iwad. Kalau bicara khulu itu ada iwad. Khulu itu adalah melepas Pak. Sama, tolak juga melepas. Cuman kalau tolak itu yang melepasnya adalah suami gitu. Kalau khulu yang melepas pernikahan itu istri. Nah, kalau istri yang melepas pernikahan, maka dia itu bayar iwad. Apa iwadnya itu? Satu, mas kawin. Yang kedua, pemberian yang sudah diberikan selama pernikahan. Kalau suaminya merelakan, ya nggak apa-apa, nggak usah gitu Pak. Kalau sudah merelakan, tilka itulah hududullah, batas-batas Allah, aturan-aturan Allah. Fala maka janganlah tak taduha, kalian melampaui batas, melewati batas. Jangan melanggar aturan-aturan Allah itu. Wa may yata'adda, waman dan barang siapa yata'adda yang melampaui hududallah, batas-batas Allah. Batas-batas Allah dalam tolak, batas-batas Allah dalam rujuk, batas-batas Allah dalam masa idah gitu Pak. Faulaika maka mereka yang melampaui batas-batas Allah itu humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi ini perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita pahami agar kita itu betul-betul bisa menjaga diri, menghindari diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah terkait dalam pernikahan yang sedang kita lakukan gitu Pak. Terlebih-lebih ini sebetulnya ayat-ayat seperti ini penting untuk ini nih, untuk kaum remaja itu Pak. Sebetulnya anak-anak remaja itu perlu untuk mengetahui, karena banyak sekali di masyarakat itu yang belum paham lah, yang belum paham tentang seputar talak,
seputar ruju, seputar ila, seputar dihar, seputar pasca, seputar hulu, iwad. Nah, itu perlu dipelajari. Karena kan yang namanya pernikahan itu kemarin sudah kita sampaikan, itu memiliki peran penting ya, memiliki misi besar dalam membangun sebuah peradaban itu. Nah, sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.